Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Qiraah Siyasiyah Lisirah An-Nabawiyah, tulisan dari Profesor Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji. Terakhir kemarin ada pertanyaan terkait ini riwayat yang Rasul mengatakan wallahi ya'am law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ila akhirih. Demi Allah wahai paman, andai mereka meletakkan matahari di kananku, rembulan di kiriku, agar meninggalkan dakwah, Rasul bersumpah tidak akan meninggalkan sampai Allah menangkan atau beliau binasa. Nah, itu ada yang kemarin mempertanyakan riwayatnya bagaimana. Nah, kalau kita lihat sebetulnya untuk urusan ini, kisah ini, ya, para ahli hadis bermudah-mudah untuk menyampaikan, walaupun lemah tidak apa-apa mestinya. Ini di kitab Taisir, ya, Mustalahil Hadis. Yajuzu inda ahlil hadis wa ghairihim riwayatul ahadisid dha'ifah. Boleh, ya, menurut para ahli hadis dan selain mereka meriwayatkan hadis yang lemah. Wattasahul fi asanidiha, dan bermudah-mudah di dalam sanadnya, min ghairi bayani dha'fiha, tanpa menjelaskan, ya, kelemahannya. Tidak apa-apa mestinya. Karena itu kita dapati kitab-kitab ulama dahulu, ya, mereka tulis tidak banyak catatan kakinya. Karena kalau dibahas tiap riwayat ini statusnya apa, lain kajiannya nanti. Termasuk tidak perlu sebenarnya terlalu di i'rab ini bacanya bagaimana. Karena fokus kajiannya bukan itu. Jadi kalau lemah saja tidak masalah disampaikan. Bi khilafil ahaditsil maudhu'ah, berbeda dengan hadis-hadis maudhu', ya, palsu, ya, palsu. Fa innahu la yajuzu riwayatuha, maka tidak boleh meriwayatkan hadis palsu. Kalau sudah tahu palsu, ya jangan disampaikan. Kecuali disampaikan kemudian dijelasin ini palsu, ya. Tapi kan jarang, ya, nyampaikan hebat betul, sekalinya ujungnya hoax. Ya, kayak ini dapat kebijakan bagus, ya, sekalinya itu adalah kebijakan hoax, ya. Illa ma'a bayani wad'iha, jadi kecuali, ya, kalau hadis palsu itu disampaikan, ya disampaikan penjelasan bahwasanya itu palsu. Ya, bisyartaini huma, dengan dua syarat. Yang hadis dhaif tadi, ya, hadis dhaif itu bisa disampaikan dengan dua syarat. Pertama, ya, alla tata'allaqu bil aqaid kasifatillahi ta'ala. Yang pertama itu tidak berkaitan dengan akidah, ya, seperti sifat-sifat Allah Ta'ala, maka tidak boleh pakai hadis dhaif, ya. Kemudian yang kedua, alla yakuna fi bayanil ahkami syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halali wal haram. Hadis dhaif tadi bukan terkait dengan penjelasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal haram. Jadi pertama akidah, kedua syariah, maka bicara halal haram, bicara i'tiqad, maka jangan dipakai hadis dhaif, apalagi maudhu' atau palsu. Maknanya apa? Yakni tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'idh, yakni boleh meriwayatkannya dalam, ya, seperti mawa'idh, ya, memberikan pelajaran. Kemudian targhib buat tarhib, ya, memberikan motivasi dan ancaman. Wal qasas, ya, dan kisah-kisah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Jadi tidak dijelasin tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk riwayat yang dhaif. Kalau riwayat yang palsu jelasin itu palsu. Insyaallah begitu penjelasan terkait dengan kitab ini, kitab Sirah
nabawiyah ini. Tidak kita detili satu persatu. Nah, kalau mau dicari sebetulnya ya ada penjelasan kayak hadis ini ya. Hadis yang ditanyakan kemarin itu ada misalnya di kitab ya, kitab-kitab takhrij hadis ya, seperti kitab takhrij ahadits wa asar ya, kitab fi dhilalil Quran. Nah, ini ada saya kutipkan bahwasanya ini memang sanadnya dhaif ya, yang redaksi ini. Tapi kembali ke awal tadi, sanad dhaif ini tidak mengapa disampaikan, sehingga kita dapati di Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham, Syekh Mutawalli Asy'arawi nyampaikan riwayat ini. Kemudian perawinya itu Ibnu Ishaq, termasuk juga Imam At-Tabari, Imam Al-Baihaqi. Sanadnya memang ada keterputusan menurut Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf ya. Termasuk juga oleh Syekh Al-Albani, ini didhaifkan memang. Meskipun nanti para ulama menyikapi berbeda penilaian Syekh Al-Albani ini, ya, Syekh Al-Albani ini dipakai apa enggak. Kata beliau memang dhaif. Walakin rawahu Al-Bukhari fit tarikh. Tetapi riwayat ini dipakai oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab tarikh, juga At-Tabrani, kemudian Abu Ya'la, kemudian Al-Hakim dan Al-Baihaqi, tapi dengan redaksi yang lain. Semuanya dari jalan Thalhah bin Yahya, dari Musa bin Thalhah, dari Aqil bin Abi Thalib, marfu'an. Kalau ini sanadnya kuat ya, tapi redaksinya agak berbeda. Ya, yang ketika setelah didatangi itu, ini redaksi saya kutip dari Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang kuat menurut penilaian ini. Fahallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baswarahu ilas sama. Setelah Abu Thalib menceritakan itu loh, kaum engkau itu loh merasa engkau hina, engkau jelek-jelekkan, dan nyuruh milih, aku melindungi engkau atau ya, mereka akan menyerang engkau, lepaskan perlindunganku kepada engkau. Maka Rasulullah kemudian menengadahkan ya, muka beliau, pandangan beliau ke langit ya, melihat ke langit, kemudian mengatakan, atarauna hadhihi syamsa, tidakkah mereka melihat matahari ini? Harusnya bukan ini ya, ini tapi maknanya itu, matahari itu, karena jauh. Qalu na'am ya, mereka katakan ya, itu kelihatan matahari. Kemudian Rasulullah baru berkata, bersabda, ma ana bi aqdaru ala an ada alakum dzalik. Aku tidak sanggup untuk meninggalkan ya dakwah itu untuk kalian. Tidak sanggup meninggalkan aktivitas dakwah, mendakwai kalian, tidak sanggup aku tinggalkan. Ala antas tash'ilu li minha syu'latan ya, meskipun kalian itu menyalakan untukku api dari matahari itu. Jadi bukan hanya diletakkan, ambil itu api matahari itu, nyalakan api untukku, yakni untuk membakar beliau, kau bakar sekalipun, aku tidak sanggup meninggalkan aktivitas dakwah ini. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, ma kadzabana ibnu akhi farji'u, keponakanku tidak pernah mendustakan, membohongi kami tidak ya, maka kembalilah kalian semua, pulang. Ini orang-orang Quraisy disuruh pergi oleh Abu Thalib. Jadi redaksinya memang berbeda, yang ini kuat sanadnya. Terus gimana menyikapi ini? Ya enggak apa-apa, mau sampaikan pilih redaksi yang pertama atau yang kedua ini. Yang sudah terlanjur hafal itu kan yang pertama ya. Kalau hafal secara makna ya kurang lebih.